Pada kegiatan MPLS kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan potensi diri. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan, nama Ibu Supraptini, pengampu bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang belum menyadari dan belum mengerti bagaimana potensi yang dimiliki. Padahal perlu diketahui bahwa potensi diri sangat berguna sekali untuk menentukan arah dan kemajuan kesuksesan hidup di masa yang akan datang. Karena begitu pentingnya mengenali potensi diri ini, maka Ibu harapkan semua peserta didik baru di SMA Negeri 1 Tanjung Sari ini untuk mengerti dan mengenali potensi yang dimiliki, sehingga kedepannya akan lebih bermanfaat dan mengantarkan kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan berikut. Perlu disadari bahwa setiap orang memiliki potensi, namun terkadang kita tidak mampu melihat dan memanfaatkannya. Bahkan kita juga tak pernah tahu apa itu pengertian potensi diri. Secara singkat, potensi diri adalah kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki oleh seseorang, tapi belum sepenuhnya dipergunakan secara maksimal. Lantas potensi apa saja yang ada pada diri manusia? Inilah beberapa macam potensi yang ada pada diri Anda. Yang pertama, potensi fisik. Yang kedua, potensi mental intelektual. Sedangkan potensi pada diri Anda yang ketiga adalah potensi sosial emosional. Ada dua lagi potensi yang ada pada diri manusia, yaitu yang keempat, mental spiritual. Sedangkan potensi yang terakhir yang ada pada diri manusia adalah potensi daya juang. Potensi fisik terkait dengan keterampilan Anda secara fisik. Contohnya, kemampuan pada bidang olahraga, kemampuan dalam bermain gitar, kemampuan dalam olah suara atau bernyanyi, dan berbagai potensi yang berhubungan dengan kemampuan fisik lainnya. Potensi yang kedua adalah potensi mental intelektual. Potensi mental intelektual berhubungan dengan keterampilan secara intelektual atau berpikir kognitif. Bila prestasi akademik tinggi atau nilai dalam bidang belajar di sekolah selalu baik dan memuaskan, itu pertanda Anda memiliki potensi mental intelektual yang baik. Potensi yang ketiga adalah potensi sosial emosional. Potensi ini secara psikis terkait dengan keterampilan dalam mengelola emosi. Sebagai contoh adalah kemampuan Anda yang pandai bergaul, tidak gampang tersinggung, dan tidak mudah marah. Selanjutnya adalah potensi mental spiritual. Potensi ini lebih mengarah pada bagaimana pemahaman dan pendekatan seseorang kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Potensi yang terakhir adalah daya juang. Daya juang terkait dengan kemampuan dan keterampilan dalam berusaha dan memperjuangkan apa yang menjadi harapan atau cita-citanya. Ketika seseorang memiliki harapan atau cita-cita, maka ia akan berusaha untuk meraihnya dengan semangat, dengan gigih, dan tanpa mengenal putus asa. Jadi, ketika ada aral dan hambatan, ketika jatuh dan bangun lagi, gagal dan belum berhasil, maka akan berusaha untuk mencoba dan mencoba lagi. Setelah mengetahui tentang pengertian dan macam-macam potensi diri, mari sekarang berlanjut pada materi tips mengelola potensi diri. Mengenali potensi diri sendiri sangatlah penting, karena dengan itu kita bisa mengelola kehidupan kita dengan cara yang paling pas dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan diri kita.
Memilih jurusan di sekolah ataupun di universitas dan memilih pekerjaan, semua itu memerlukan wawasan tentang siapa kita dan tentang diri kita. Sekarang berlanjut tentang bagaimana cara mengenali potensi. Terdapat beberapa tips yang bisa dilakukan. Berikut adalah tips-tips yang bisa dilakukan. Tips yang pertama, kenali atau pahami diri sendiri. Yang selanjutnya, tentukan tujuan hidup. Tips yang ketiga adalah kenali motivasi hidup. Selanjutnya, hilangkan negative thinking. Sedangkan yang terakhir, jangan mengadili diri sendiri. Mari sekarang kita mulai membahas tips yang pertama, yaitu kenali atau pahami diri sendiri. Dari berbagai jenis potensi yang ada tadi, di manakah letak potensimu? Dan bisa saja kamu memiliki beberapa dari sekian banyak potensi tadi. Dengan begitu, berarti kalian sudah mencoba untuk memulai memahami dirimu sendiri. Meminjam dari untayan kata yang diungkapkan Buya Yahya, bahwa mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada mengetahui pribadi orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Berlanjut pada tips kedua, yaitu tentukan tujuan hidup. Setelah kita menemukan potensi kita itu apa, maka menetapkan tujuan adalah proses sebagai arah di setiap langkah. Sebagai contoh, bila Anda memiliki potensi mental spiritual yang baik, maka tujuan hidup yang utama adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Memasuki tips yang ketiga, kenali motivasi hidup. Motivasi adalah dorongan atau semangat yang bisa muncul dari dalam diri dan dari luar diri kita. Ketika kita ingin mencapai suatu harapan, maka dorongan dari diri kita sendiri memiliki peran yang penting. Doronglah tujuan hidup Anda tadi agar mampu mewujudkannya. Tips selanjutnya adalah hilangkan negative thinking. Ada pepatah yang mengatakan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Artinya, ketika Anda berpikir negatif, maka negatiflah yang akan terjadi. Dan ketika Anda berpikir positif, maka positiflah kejadiannya. Untuk itu, mulailah dengan berpikir secara positif dalam setiap melakukan sesuatu. Tips berikut merupakan tips terakhir yang bisa Anda gunakan untuk menggali potensi diri, yaitu jangan mengadili diri sendiri. Bertindak semaunya sendiri adalah sesuatu yang akan menghambat untuk maju. Jangan mencoba mengadili dan terlalu menyalahkan diri sendiri tanpa melihat sebenarnya yang terjadi. Ketika kita belum berhasil dengan harapan kita di saat itu, bukan berarti diri kita tidak ada kemampuan atau telah melakukan kesalahan fatal. Akan tetapi, kita perlu mencoba kembali dan mau belajar mencari celah yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan. Segala sesuatu yang terjadi bukan selalu diri sendiri yang salah dan tidak mampu. Bisa jadi adanya kemungkinan lain yang bisa menjadi faktor penyebabnya. Itulah beberapa tips dalam mengenali potensi diri sendiri. Nah, sekarang dari berbagai jenis potensi yang ada tadi, di manakah letak potensimu? Cobalah deskripsikan atau ceritakan potensi apa yang kamu miliki dan bagaimana upaya yang kamu lakukan untuk mengenali dan mengembangkan potensimu.